Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Suryana dengan NPM 4115500502300033. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses penting dalam mengembangkan software untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan sebelum digunakan oleh pengguna. Beberapa poin penting yang akan dibahas di video ini adalah pengujian perangkat lunak secara umum, teknik-teknik pengujian, object-oriented testing, strategi pengujian, server aplikasi testing, software quality, dan software quality. Setiap bagian ini memiliki peran penting dalam memastikan software yang dikembangkan berkualitas dan dapat digunakan dengan baik. Menurut Pressman, pengujian adalah proses menjalankan program dengan tujuan menemukan kesalahan sebelum diberikan kepada pengguna. Ini berarti pengujian bukan sekedar mencari bug, tetapi juga memastikan software berfungsi sesuai spesifikasi. IEEE mendefinisikan pengujian sebagai proses menjalankan sistem atau komponennya dalam kondisi tertentu untuk mengamati atau merekam hasilnya. Pengujian juga bertujuan untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi aktual dan yang diharapkan serta mengevaluasi fitur dari perangkat lunak. Tujuan utama pengujian perangkat lunak adalah menemukan kesalahan sebanyak mungkin sebelum perangkat lunak digunakan, memastikan setelah perbaikan dilakukan perangkat lunak menjadi lebih berkualitas, mengumpulkan data kesalahan yang terjadi agar bisa dijadikan referensi untuk tindakan pencegahan di masa mendatang. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dibuat benar-benar bekerja dengan baik. Test case yang baik adalah yang dapat menemukan kesalahan yang belum terdeteksi sebelumnya. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil mengidentifikasi semua kesalahan sebelum sistem diterapkan. Dalam melakukan pengujian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengujian harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pengujian harus direncanakan sejak awal, bukan setelah sistem selesai. Prinsip Pareto berlaku dalam pengujian. 80% kesalahan biasanya berasal dari 20 modul yang ada. Pengujian yang paling efektif dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Test case harus dirancang untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan dalam perangkat lunak. Banyak pihak yang berperan dalam pengujian perangkat lunak, antara lain yaitu analis yang menemukan kebutuhan sistem, programmer yang mengembangkan kode, desainer yang membuat struktur dan tampilan, customer atau user yang menggunakan sistem, tester yang khusus menguji perangkat lunak, dan manajemen yang memastikan standar kualitas terpenuhi. Kesalahan dalam perangkat lunak bisa dideteksi dengan beberapa cara, seperti menguji struktur internal dan desain sistem, menguji tampilan dan fungsi user interface, menguji bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi, menguji apakah sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna, menguji apakah kondisi sudah ditulis dengan benar dan efisien. Dalam pengujian, ada beberapa jenis kesalahan yang bisa ditemukan, yaitu defects, kesalahan atau cacat dalam sistem yang membuatnya tidak berfungsi dengan benar, missing, yaitu fitur yang seharusnya ada tetapi tidak diterapkan, mistake, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pengembangan selama proses coding atau desain. Ketika melakukan pengujian, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu validasi, apakah sistem yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, artinya apakah sistem benar-benar melakukan apa yang diharapkan. Dan yang kedua itu verifikasi, apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar, artinya apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dirancang.
Jadi, validasi berfokus pada kebutuhan pengguna, sementara verifikasi berfokus pada kepatuhan terhadap spesifikasi teknis. Demikian penjelasan mengenai pengujian perangkat lunak. Pengujian sangat penting untuk memastikan kualitas perangkat lunak sebelum digunakan oleh pengguna. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Dan maaf bila ada kesalahan dalam salah kata atau ketika saya sedang menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.